Potongan batu dipahat berbentuk limas, terpancung berbagai ukuran, dan ini berserakan sebagian lagi terpendam dalam tanah. Kami yakin bahwa semuanya itu merupakan kelengkapan bangunan candi yang roboh akibat erosi. Memandang ke timur, punggung-punggung bukit alur pegunungan penanjakan. Candi di Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan membutuhkan penyelidikan. Rona merah sang Bagaskara menggeliat di ufuk timur. Masih terasa dingin embun pagi menerpa lembut wajah dusun Wonogriyo. Melayang tipis kabut putih berlapis di antara pucuk-pucuk pohon dan atap-atap rumah. Kedamaian dan keheningan dalam hangatnya pelukan cahaya mentari pagi. Di antara tanjakan dan kilokan tajam, para arkeolog Balar Jogja menuju ke sana. Sambutan hangat dan senyum runa bahagia warga dusun Wonogriyo saat menerima tim menghapus penat akibat perjalanan berat yang harus ditempuh. Pada tahun 2005, Balai Arkeologi Yogyakarta mengirimkan tim penelitian. Pada waktu kami ke situs ini, kami menemukan bagian bangunan candi berderet memanjang. Pada mulanya itu kami kira dinding candi, tetapi ternyata sesudah kami bersihkan, ternyata itu bukan dinding candi, melainkan bangunan candi yang dikumpulkan oleh penduduk sekitar sini. Tidak seorang pun tahu riwayat atau asal-usul candi yang sekarang roboh dan terserak begitu saja. Penduduk setempat menyebutnya arca, yang dijadikan punden sejak turun-temurun. Mereka mempercayai bahwa punden ini merupakan tempat tinggal atau makam dari leluhur mereka yang dinamakan Kyai Wonosodo. Masyarakat dusun Wonogriyo menyebut tempat ini dengan Candi Sanggar yang mempunyai arti sebagai tempat pemujaan. Kepulan asap kawah Gunung Bromo serta lekuk gunung dan perbukitan bak pahatan alam yang penuh pesona. Di lereng utara Gunung Bromo pada ketinggian 1340 meter inilah Candi Sanggar berada, di antara rimbun pepohonan dan ladang penduduk. Terletak di tengah-tengah ladang penduduk, bahkan pohon-pohon besar, pinang-pinang hutan yang mengurung sisa-sisa peninggalan benda bersejarah tersebut tumbuh dengan subur dan tak diganggu, membuat suasananya jadi seram dan angker. Selain tumpuan batu-batu candi, di sebelah selatannya terdapat
sebuah gundukan tanah yang sudah ditumbuhi pepohonan dan ilalang. Dan gundukan tanah tersebut dicurigai ada hubungannya dengan tumpukan batu dan merupakan bagian dari sebuah bangunan candi. Inilah tumpukan batu-batu candi dan ini gundukan tanah tadi. Dan ekskavasi dilakukan di sekitar gundukan tanah, juga di kaki gundukan dan talud yang mengelilingi gundukan tadi. Dan pada sisi utara dari tumpukan batu terdapat lantai halaman. Di timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Puspo, Desa Pusung Malang, Dusun Wonogrio, inilah Candi Sanggar berada. Tak jauh dari kawasan Bromo yang terkenal itu. Di antara denyut kehidupan dusun, melewati tanjakan jalan setapak, di antara ladang-ladang, tim penelitian menuju lokasi Candi Sanggar. Dan penelitian pun dimulai. Maka terpenuhilah cita-cita Pak Karno 20 tahun yang lalu. Dari ekskavasi sekitar gundukan tanah tadi ditemukan sebuah struktur undaan dan salah satu dari batu andesit tersebut memuat angka tahun. Di kotak B7 kita menemukan tatanan batu-batu yang semacam lantai. Kemudian di kotak B6 kita menemukan satu batu persegi yang cukup besar. Dan di bagian samping ada angka tahunnya yang terbaca 1267 Saka, atau kalau dalam Masehi menjadi 1345 Masehi. Pengembangan dari ekskavasi kita arahkan ke sebelah utara. Dan tumpukan batu-batu candi ini kita pindahkan ke tempat lain. Selanjutnya kita gali dan mendapatkan hasil struktur pintu masuk ke halaman utama. Pintu masuk ini sepanjang 210 cm dan di sebelah timur, letaknya tepatnya di pojok sebelah timur, terdapat arca dwarapala dengan ukuran 40 cm. Sayangnya arca tersebut mukanya sudah sangat aus. Arca dwarapala itu duduk dengan satu lutut kiri ditekuk ke atas dan tangan kanan memegang sebuah gada. Dengan antusias dan penuh harap, masyarakat membantu perjuangan para arkeolog untuk mengungkap misteri Candi Sanggar. Selanjutnya, ekskavasi dikembangkan lagi ke arah utara dan diketemukan lantai halaman dari batu pipih. Ekskavasi di sekitar gundukan tanah ditemukan beberapa struktur talut-talut yang mengelilingi gundukan tanah tersebut. Dan struktur talut-talut itu dimungkinkan sebagai penguat dari halaman utama.